بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang penuh dengan kemuliaan. Islam adalah agama yang mengajarkan adab, etika, akidah dan mengajarkan segala bentuk kebaikan. Islam bukan agama yang merampas hak manusia dalam kehidupan. Islam membolehkan laki-laki menikah dan perempuan menikah. Islam membolehkan kita mencari penghidupan. Islam tidak mengharuskan kita terus beribadah dan lupa dengan dunia. Tidak. Islam membolehkan kita mengambil bagian kita dunia asal kita jangan lupa bagian di akhirat kita. Di antara syariat Islam dan bimbingan Islam kepada kita, di antara yang diajarkan Islam tentang bagaimana seorang muslim dalam bergaul, yaitu bercanda. Betapa banyak orang sekarang yang tidak mengerti etika dan adab dalam bercanda. Dia anggap bercanda itu bercanda sesukanya tanpa ada etika dan adab, tanpa ada batasan, sehingga terkadang bercanda terlalu kelewatan, menghina, merendahkan. Islam membahas masalah ini. Rasulullah SAW pernah bercanda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, wa adhaka wa abka, Allah yang membuat kalian tertawa dan Allah yang membuat kalian menangis. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang wanita, dan wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, wanita tua ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, wanita di surga tidak ada wanita tua. Maka wanita ini memahami bahwasannya dia tidak mau masuk surga, padahal maksud Rasulullah SAW. Lalu Rasul tertawa dan Rasul mengatakan, engkau akan masuk surga tapi umurmu akan menjadi muda. Artinya itu maknanya. Rasulullah SAW pun pernah bercanda dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW pernah bercanda dengan anak-anaknya ketika cucunya Hasan atau Husain naik ke punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat. Ini pun bagian daripada mula'abah, bermain-mainnya Rasulullah SAW dengan cucunya. Ini diperbolehkan dalam Islam, tetapi semua ada batasannya. Jika batasan-batasan ini dilanggar, terkadang bukan hanya berdosa, bahkan bisa lebih fatal daripada itu. Terkadang bukan hanya saja menyakiti orang lain, tapi bisa lebih fatal daripada itu. Di antara etika dan adab bercanda seorang muslim, yang pertama, apapun bercandanya, tidak boleh bercanda itu berdusta. Dusta tidak pernah dibenarkan, bohong tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ana za'im bi baiti fi wastal jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Kata Rasulullah SAW, aku jamin
rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun mereka bercanda. Rasulullah SAW menjamin bagi mereka yang bercanda tetapi tidak berdusta, atau bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Artinya bercanda apa? Yang mendengar tahu bahwasan itu bohong, yang berbicara pun tahu bahwasan itu bohong. Rasulullah SAW mengatakan tinggalkan itu. Ana za'im, aku akan jamin rumahmu di surga jika engkau meninggalkan kedustaan walaupun engkau bercanda. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa inni la aqulu ila haqq, aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam bercanda tidak boleh berdusta, dalam bercanda tidak boleh berbohong. Di antara adab-adab bercanda yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak terlalu banyak tertawa. Boleh bercanda, tapi tidak menjadikan waktu kita habis hanya untuk bercanda. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ma'alamu, la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tahu apa yang ku tahu, kalau seandainya kalian melihat apa yang kulihat, yaitu Allah, Rasulullah SAW tahu tentang surga, Rasulullah SAW tahu tentang neraka. Kalau seandainya kita tahu apa yang ditahu oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ya ibadallah, boleh bagi kita tertawa dan bercanda, tetapi ternyata kita lebih membutuhkan menangis karena dosa-dosa kita daripada hanya sekedar tertawa. Tertawa itu adalah selingan dari kekakuan hidup, tapi bukan menjadi asal dari kehidupan. Kehidupan kita yang asalnya adalah serius menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita serius, amal kita serius, surga itu serius, neraka itu serius. Tetapi terkadang kita membutuhkan bercanda. Di dalam syariat yang lain dikatakan oleh para ulama, orang yang bercanda harus menjauhkan dalam bercandanya itu sesuatu yang menyebabkan pertikaian, pertengkaran, perdebatan. Itu bukan bercanda kalau kita sampai menyakiti orang lain. Itu bukan bercanda kalau kita sampai menyinggung hati orang lain. Kalau sudah sampai menyinggung hati orang lain, maka itu sudah melampaui batas dalam bercanda dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ahsan mu'min imanan, ahsanum khuluqa. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah juga pernah berkata, ketika Rasul menceritakan aktsaru ma yudkhilun nasun nar, Rasulullah bersabda bahwasannya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, maka Rasulullah mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Terkadang orang bercanda mulutnya padahal menyakiti, bahkan bisa melukai hati orang lain, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sampai dalam perdebatan, atau sampai dalam permusuhan, atau dalam sampai menyindir masalah-masalah pribadi, ini bukan bercanda yang dibenarkan dalam Islam. Satu hari Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum pulang dalam sebuah peperangan. Ketika dalam peperangan itu Rasulullah SAW dan para sahabat, ada orang-orang munafik yang bersama Rasulullah SAW yang ikut perang. Orang munafik ini ikut perang bersama Rasulullah SAW, walaupun mereka di barisan paling belakang dalam peperangan. Setelah perang pulang, mereka berjalan bersama sahabat, ngobrol dalam perjalanan. Ketika ngobrol dalam perjalanan, mereka masuk dalam bercanda mereka. Apa kata mereka dalam bercandanya? Ma ra'aina, kami enggak pernah lihat, arghaba butunan, perut yang paling gede, banyak makan, wa akdziban alsinah, yang lisan paling dusta, mithlu quraha ulai, seperti orang-orang yang pandai baca Quran ini. Apa bercandanya? Oh, dia katakan kami tidak pernah melihat orang yang perutnya paling besar, makan paling banyak, paling takut ketemu musuh, dan paling pendusta lisannya, sebagaimana quraha ula. Ini nih orang yang paling pandai baca Quran, nyindir. Sahabat satu tersinggung. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW. Karena yang dia maksud adalah para sahabat. Yang dia maksud adalah Rasulullah. Orang yang paling penakut dalam perang, orang yang paling banyak makan, orang yang paling dusta lisannya. Maka sahabat ini berlari, katakan aku akan kabarkan kau ke Rasulullah SAW. Berlarilah sahabat ini untuk menghadap Rasulullah SAW, mengabarkan perbuatan orang munafik ini. Belum sampai ke Rasulullah, Rasulullah langsung dapat wahyu dari Allah. Apa yang akan dikabarkan? Belum dikabarkan apa yang terjadi, turunlah ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi
kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang bercanda mereka, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian bercanda dan mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Subhanallah. Allah yang langsung turunkan ayat ini sebelum dilaporkan ke Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan? Orang yang bersama Rasulullah orang paling banyak makan. Apa yang mereka katakan? Orang yang bersama Rasulullah orang paling penakut. Orang yang bersama Rasulullah ada orang yang paling pendusta lisannya. Padahal mereka cuma bercanda. Sampai akhirnya turun ayat ini, mereka langsung berusaha mendekati Rasulullah SAW dan memberikan uzur. Ya Rasulullah, kami cuma bercanda. Ya Rasulullah, kami cuma dalam perjalanan ini supaya tidak dalam perjalanan ini tidak terasa jauh ya Rasulullah. Rasulullah naik ke atas kudanya, naik ke atas tunggangannya, mereka sambil menarik pelananya dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan kami cuma bercanda, kami cuma bercanda. Mereka terseret-seret oleh pelana Rasulullah. Rasulullah menjawab, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apa kepada Allah, apa kepada ayat-ayat Allah, apa kepada Rasulullah kalian bercanda. Bagaimana lagi dengan mereka yang mengatakan bercanda, aku mau masuk neraka agar di sana bertemu dengan artis-artis idolaku. Ini bercanda yang tidak pantas. Apakah ayat-ayat Allah dijadikan alat-alat bercanda? Ini kalau diturunkan ayat yang sama dengan apa yang terjadi, tentu pantaslah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian mengolok-olok dan bercanda? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Terjemahkan ayat ini. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Apa yang mau kita terjemahkan ayat ini? Apakah kita lipat ayat ini dan kita kantong, tidak kita kabarkan kepada kaum muslimin? Sehingga kaum muslimin tetap dalam kelalaian mereka, tidak mengerti adab dan etika terhadap agama-agama mereka. Bercanda dalam Islam diperbolehkan, tapi kehormatan agama, kehormatan Al-Quran, kehormatan Nabi harus tetap terjaga. Jangankan Al-Quran, jangankan Nabi, mungkin manusia biasa yang harus kita hormati pun kita tidak boleh jatuhkan harga dirinya. Apalagi Allah, apalagi Rasul. Pantaskah seorang muslim menjatuhkan kehormatan Al-Quran? Ini kesalahan yang fatal. Dan ini harus kaum muslimin kembali kepada Quran sebenarnya. Di antara adab yang lain, adab bercanda adalah tidak boleh menyebabkan orang itu takut. Yang istilah zaman sekarang orang ngeprank. Dianggap itu bercanda, dianggap itu main-main. Rasulullah SAW mengatakan, man akhafa mu'minan bi ghairi haqqin kana haqqun 'ala Allahi la yu'amminahu min afragi yaumul qiyamah. Barang siapa yang menakut-nakuti kaum muslimin tanpa hak, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan nanti di yaumul qiyamah. Ketika ada seorang sahabat yang sengaja menyembunyikan cambuk kudanya, lalu dia sembunyikan, sehingga sahabat yang lain merasa kehilangan, mana cambuk kudaku, mana cambuk kudaku. Dia ketakutan dan kehilangan cambuk kuda ini. Rasulullah mengatakan, bukan sifat seorang muslim yang mengagetkan dan menakutkan kaum muslimin lain. Padahal bercanda, dia menyembunyikan pukulan onta kudanya. Ya ibadallah, bagaimana lagi ketika dia bercanda memberikan makanan padahal di dalam sampah? Pantaskah ini dikatakan sebagai seorang muslim, orang yang mau diberikan orang yang lapar, ketika dia diberikan dia begitu bahagia, tapi ketika dibuka ternyata dusta, lalu dia tertawa? Kemana hati nurani? Kemana keimanan? Kemana adab dan etika? Orang tidak belajar agama saja tahu etika. Dan ini bukan ajaran Islam. Perubahan ini, sadar tidak sadar kita mengalami bahwasannya anak-anak muda sekarang sudah mulai menghadapi perubahan dalam etika. Orang tua, ayah, ibu, bapak, kembalikan mereka kepada fitrahnya. Para tokoh agama, kembalikan mereka kepada fitrahnya. Jiwa yang suci, akhlak yang benar, etika yang benar. Ya ibadallah, Islam mengajarkan adab, Islam mengajarkan akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakku. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin hari ini masih ada orang yang mengingkari tentang jeleknya etika dan adab-adab ini. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang mengingkari, sehingga etika dan adab ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan berubahlah akhlak, akan berubahlah kebaikan, akan berubahlah bagaimana seorang muslim dalam bertindak, bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Ustadz, anak saya tidak begitu. Betul, anak kita tidak begitu, karena ini bagian dari segelintir manusia. Tetapi ketika ini dipertontonkan, diperlakukan oleh orang-orang yang banyak menonton dan mencontohnya, dan setiap hari jika dinampakkan kepada anak-anak kita orang-orang seperti ini, apa yang akan tertancap di pikirannya? Bukankah ini yang dikatakan mencuci otak kaum muslimin dengan akhlak-akhlak yang jelek? Akhirnya nanti anak-anak kita terbiasa dengan olokan-olokan dan kata-kata yang kasar. Akhirnya anak-anak kita terbiasa dengan menyakiti dan merendahkan orang lain. Dianggap semuanya tameng, bercanda. Ya ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada PR yang besar bagi kita, yaitu jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kemajuan teknologi ini baik, tapi ketika kita biarkan begitu saja tanpa kita memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dengan HP mereka, maka ini bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga kaum muslimin dari kejelekan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada keluarga kita, memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Rabb kami, berikanlah kami rahmat-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.